Kita pembukaan dulu. Apa? Pembukaan dah. Pembukaan? Oh, ya tadi pembukaan dulu. Bentar. Ya, situ Fir. Nah, situ aja Fir. Nah, Udah pas itu lah. udah Fir. Fir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Kembali lagi bersama kami di tim Kartaji Warawiri Goleti Merti. Alhamdulillah teman-teman, ini adalah malam terakhir Pak Kartaji, Pak Broto, dan Pak Kusino. Dan ini kami berdua bersama Mas Firman akan menjemput mereka yang sudah selama 3 hari ini bersemedi ya teman-teman. Dan ini perjalanan kami ini sangat jauh teman-teman, dan kami juga sudah dibekali sama Mbak Kartaji biar makhluk-makhluk tidak mengganggu lah ya kayak gini teman-teman. Selama 3 hari ini Mbak Kartaji, Mbak Broto, dan Mbak Kusino sedang bersemedi yang diperintahkan oleh Ki Kebo Kenongo yang pengisian ngasih ilmu ya, ngasih ilmu namanya Nur Sejati apa itu? Nur Sejati ya, ya itulah ya teman-teman. Dan ini adalah malam terakhir ya. Lang mau lanjut tadi ya kamu nggak ngajak, kan udah dibekali, tapi ini jauh banget ya teman-teman. Ayo lang, kita sambil jalan lah ya. Bismillahirrahmanirrahim aja Fir. Hah? Iya ini. Hati-hati ya. Pokoknya tahu ular lah. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, kamu berani teman dalam? Iya berani. Kamu berani enggak? Kamu jangan takut. Nanti hilang tak cariin. Jangan takut ya. Ayo. Ini ke sini Fir. Sini Fir. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi ini. Iya ini. Fir, depan Fir. Baik teman-teman, video saya tutup dulu ya. Nanti setelah kami berjumpa dengan Mbak Kartaji, Mbak Broto, dan Pak Kusino, nanti kamera saya akan nyalakan kembali ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Memang dalam pogen lah. Udah lempukan. Alah biung. Coba lihat kakinya. Alah biung. Ini masih jauh nggak lang? Ya kita nggak tahu, masih jauh ini lah. Hah? Ada apa Fir? Ada cahaya nggak? Hah? Ada cahaya nggak? Cahaya mana? Itu. Dia Wih, itu ada cahaya. apa? Itu bakar tadi. Ayo Fir, coba Fir samperin Fir. Apa? Ya, samperin. Coba. Ayo samperin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan itu bakal Fir. Ya, mudah-mudahan. Assalamualaikum. Oh, iya. Iya, Mbak Broto. Jangan berisik, Fir. Saatnya yang menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan roh sejati ataupun sejatiningruh. Pertapaan sudah pun kalian laksanakan. Sebelum Eyang mulai, ingin Eyang mengetes kalian. Mengetes apa ya? Kalian mungkin sudah mengetahui jika langit ada 7 lapisan dan bumi juga ada 7 lapisan. Pertanyaan Eyang adalah, di dalam Al-Quran, surat apa yang terdiri dari 7 ayat? Surah Al-Fatihah. Al-Fatihah, surat Al-Fatihah ya. Baik. Ternyata kalian sudah memahami. Al-Fatihah bukan hanya sekedar bacaan. Ia adalah kunci
pintu menuju pemahaman hakiki tentang alam semesta dan manusia. Setiap ayatnya adalah pantulan diri sendiri, dari jasad hingga ruh. Jika kalian mampu membaca, bukan hanya dengan bibirmu, tapi dengan hatimu, maka kalian akan memahami sesuatu yang selama ini sembunyi. Al-Fatihah bukan hanya doa. Ia adalah peta. Ia menjelaskan hubungan antara manusia dengan penciptanya. Tapi lebih dari itu, ia juga menjelaskan tubuhmu sendiri. Bagian-bagian yang selama ini kuanggap sekedar daging dan tulang. Dalam setiap ayatnya tersimpan rahasia yang menyambungkan langit dan bumi. Tubuhmu adalah bayangan dari semesta ini. Apa yang ada di luar juga ada di dalam dirimu. Apa yang di atas ada pula yang di bawah. Tubuh manusia adalah cerminan dari alam semesta. Itulah yang dimaksud dengan alam besar dan alam kecil. Alam yang luas, tempat bintang-bintang berputar, tempat siang malam bergantian. Sementara alam kecil adalah dirimu sendiri. Tubuh manusia yang kecil tapi menyimpan rahasia yang sama dengan jagat raya. Satu adalah cermin dari yang lain. Setiap ayat Al-Fatihah mewakili bagian tubuh manusia. Ia bukan sekedar bacaan, tetapi peta menuju jalan cahaya iman. Sebagaimana alam ini memiliki 7 lapisan langit dan 7 lapisan bumi. Al-Fatihah juga memiliki 7 ayat yang mencerminkan 7 pusat energi dalam tubuh manusia. Al-Fatihah adalah kunci yang membuka tabir antara dunia nyata dan dunia gaib. Ia adalah petunjuk bagi mereka yang ingin mengenal siapa dirinya yang sebenarnya. Dengarkan baik-baik. Coba kalian pegang dahi kalian. Ayat pertama adalah Bismillah. Bismillah letaknya ada di dahi kalian. Bismillah bukan sekedar kalimat membuka. Ia adalah sumber segala sesuatu. Ia adalah pintu gerbang pemahaman sejati. Kata Bismillah adalah awal dari segala perbuatan. Tapi lebih dari itu, ia juga sumber dari rohani. Mungkin selama ini yang kalian pikir bahwa kehidupan berasal dari jasad kalian, dari darah yang mengalir ke tubuh kalian, dari makanan yang kalian makan. Tetapi sejatinya kehidupan berasal dari suatu yang lebih luas, yang lebih halus, yang tidak bisa disentuh dengan tangan, hanya dirasakan dengan jiwa.
Bismillah ada di dahi kalian. Dahi adalah pusat kesadaran kalian, di mana tempat kalian bisa menyatu dengan kehendak ilahi. Dahi manusia adalah tempat pancaran Nur Muhammad, cahaya awal yang menjadi asal usul segala sesuatu. Itulah sebabnya ketika seseorang bersujud, ia meletakkan dahinya di tanah. Itu bukan sekedar bentuk kepatuhan, tetapi juga penyelarasan diri dengan cahaya Tuhan. Jika manusia belum mengetahuinya, karena kesadarannya masih tertutup oleh dunia, terlalu banyak memandang keluar, mencari jawaban di tempat yang salah. Kalian mengira kebenaran ada di dalam buku yang kalian baca atau mendengarkan kata-kata orang lain. Padahal kebenaran sejati ada di dalam diri kalian sendiri. Untuk memahami Al-Fatihah, kalian harus memulai dengan Bismillah, tempat pusat kesadaranmu. Dan untuk memahami Bismillah, kalian harus membersihkan pusat kesadaranmu. Jangan biarkan pikiranmu dipenuhi kebingungan dan keraguan. Biarkan ia menjadi jernih, seperti cermin yang memantulkan cahaya kebenaran. Setelah Bismillah, ayat selanjutnya adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Dengarkan baik-baik. Ar-Rahman dan Ar-Rahim berada di dada kalian. Coba kalian pegang dada kalian. Ar-Rahman Ar-Rahim bersemayan di hatimu, di dalam jantung yang terus berdetak sejak kalian dilahirkan hingga kalian kembali ke asalnya. Ar-Rahman berarti kasih sayang yang meliputi seluruh makhluk. Sedangkan Ar-Rahim, kasih sayang yang khusus bagi mereka yang mengenalnya. Jantung kalian adalah sumber dari kehidupan kalian. Ia memompa darah dari seluruh tubuh, menghidupkan sel dalam kalian. Begitu pula kasih sayang Allah. Tanpanya kalian bukan apa-apa. Tanpanya juga kehidupan ini takkan pernah ada. Setiap detak jantung adalah panggilan ilahi. Kalian mungkin tak menyadarinya, tetapi di dalamnya ada zikir yang tak pernah berhenti. Coba kalian dengarkan. Pegang di dalam hatimu tadi. Apa yang terucap di dalam zikir itu? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. Itulah rahasia yang tak semua orang ketahui. Sejak kalian dilahirkan, jantung kalian telah mengucapkan La ilaha illallah tanpa henti. Ia adalah suara roh kalian. Suara yang hanya bisa didengar oleh mereka
yang telah membuka mata hatinya. Lanjut ke ayat selanjutnya. Maliki yaumiddin. Apakah kalian mengetahui apa arti dari Maliki yaumiddin? Pemilik hari pembalasan. Artinya. Betul, Sekartaji. Maliki yaumiddin. Tempatnya ada di perut kalian. Apa hubungannya dengan perut, Eyang? Perut adalah pusat segala keinginan duniawi. Di mana tempat nafsu dikendalikan ataupun sebaliknya. Manusia menjadi budak oleh keinginan sendiri. Maliki yaumiddin mengajarkan bahwa setiap perbuatan akan dipertanggungjawabkan di hari pembalasan. Bukan hanya di akhirat, tetapi juga ada di dalam dirimu. Setiap makanan yang masuk dalam tubuhmu, setiap nafsu yang kau turuti, setiap keinginan yang kau biarkan menguasai dirimu, semua memiliki akibat. Perut adalah tempat pertama di mana hawa nafsu mengakar. Dari perut muncul rasa lapar, keinginan, ketamakan. Jika kalian tidak bisa mengendalikan, kalian akan menjadi budak dunia. Akan selalu merasa kurang, selalu ingin lebih, tak puas dengan apa yang ada. Lalu, bagaimana cara kalian mengendalikan? Yaitu dengan puasa. Puasa bukan sekedar menahan lapar dan haus. Ia adalah latihan untuk menundukkan nafsu. Ketika kalian bisa menahan dari makanan, kalian juga bisa menahan dari keserakahan dan keinginan yang tak perlu. Itulah sebabnya puasa adalah jalan utama menuju kesadaran yang lebih tinggi. Jika kalian ingin memahami Maliki yaumiddin, maka kalian harus belajar mengendalikan perutmu. Karena sesiapa yang bisa menundukkan perutnya akan lebih mudah menjaga nafsunya. Dan siapa yang bisa menundukkan nafsunya, dialah yang benar-benar merdeka. Selanjutnya adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami menyembah, dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Ini letaknya di tangan dan di kaki kalian. Coba genggam tangan kalian. Kemudian usap lutut kaki kalian. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terletak di tangan dan di kaki. Ayat ini adalah suatu ikrar bahwa kita hidup bukan untuk diri sendiri, tapi untuk pengabdian kepada Allah. Dan dalam hidup di dunia, apa yang kita lakukan untuk beribadah dan beramal. Dengan tangan kalian berbuat, dengan kaki kalian melangkah, dengan tangan kalian memberi, dengan kaki
kalian menuju jalan kebaikan. Tanpa kaki dan tangan, kalian hanya bisa duduk diam dalam keraguan. Tangan dan kaki akan menjadi saksi apa yang telah kalian lakukan di dunia. Jika kalian menjatuhkan tangan kalian dalam kebaikan, ia akan bersaksi di hadapan Allah. Jika kalian melangkah kaki di tempat yang buruk, ia juga akan berbicara di hari pengadilan. Jika manusia melakukan banyak kesalahan, apakah manusia itu masih bisa kembali, Eyang? Ya, itulah rahasia dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalian tidak bisa melangkah sendiri. Kalian butuh pertolongan. Sebesar apapun kesalahan yang telah kalian lakukan selama kalian berserah dan meminta bimbingan, jalan itu selalu akan terbuka. Karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat selanjutnya adalah Ihdinas Shiratal Mustaqim. Terletak di belakang punggung kalian. Dari atas hingga ke bawah. Inilah ayat yang menentukan arah perjalanan kalian. Coba kalian bayangkan. Apa yang terjadi jika tulang belakang kalian bengkok? Jika bengkok, kalian tidak bisa berdiri tegak. Kalian akan goyah. Berjalan pun menjadi sulit. Begitu pula dengan jalan hidupmu. Ihdinas Shiratal Mustaqim adalah jalan lurus yang harus kau tempuh. Jika menyimpang ke kanan atau ke kiri, kalian akan tersesat, kehilangan arah, dan akhirnya jatuh. Tulang belakang adalah poros dan keseimbangan. Ia menopang seluruh tubuhmu, sebagaimana jalan lurus menopang kehidupan. Jika kalian ingin menemukan Ihdinas Shiratal Mustaqim, kalian harus bisa menjaga keseimbangan dari segala hal. Dalam perbuatan, pikiran, dan juga niatan. Selanjutnya, Shiratal ladzina an'amta alaihim. Tempatnya ada di mata. Mata adalah jendela yang memperlihatkan jalan yang kau tempuh. Maka kau harus membuka matamu dengan benar. Banyak yang memiliki mata, tapi mereka buta. Mereka melihat dunia, tetapi tidak melihat kebenaran. Mereka melihat bentuk, tapi tidak melihat hakikat. Orang-orang yang mendapat nikmat Allah, mereka yang mampu melihat jalannya yang bersih. Namun banyak manusia hanya bisa melihat dengan mata jasmaninya, bukan mata batinnya. Mereka melihat dunia sebagai kesenangan, bukan sebagai ujian. Mereka hidup di dunia sebagai tempat bermain, bukan menuju perjalanan hakikat. Maka jangan biarkan cahaya yang masuk ke dalam matamu menggelapkan hatimu. Ayat yang terakhir,
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tempatnya ada di telinga. Karena telinga adalah pintu yang menentukan ke arah mana kau berjalan. Apa yang kau dengar akan menentukan jalanmu. Apakah menuju kebenaran atau justru menuju kesesatan. Jangan biarkan telingamu menjadi ladang pendengaran dengan suara-suara yang menyesatkan. Dengarkan dengan hati, jangan hanya dengan telinga telanjang. Sekarang kalian memahami bahwa bismillah ada di dahi sebagai pusat kesadaran. Ar-Rahman Ar-Rahim ada di jantung, adalah berkasih sayang. Maliki Yaumiddin ada di perut, pusat hawa nafsu dan pengendalian diri. Ia kena butuh wa ia kena setangi. Berada di kaki dan di tangan. Alat pengabdian. Ihdinas sirotol mustaqim tempatnya di tulang. Sebagai poros keseimbangan. Sirotol lazina an'amta alaihim. Tempatnya ada di mata. Adalah jendela kebenaran. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tempatnya di telinga. Pintu penerimaan ilmu yang sudah paham. Maka harus masuk ke dalam kesadaran. Maka kalian akan bisa berselaras dengan Al-Fatihah. Niscaya kalian akan selalu mendapat kemudahan. Jauh dari kejahatan makhluk. Manusia maupun golongan kasat mata. Dan hanya dengan suara batinmu bisa mendatangkan apa yang kalian inginkan. Karena izin Allah. Kalian sudah tertulis hidup di dunia ini. Harus berkorban dan berbakti bagi Nusantara. Saat ini adalah zaman kala bendu. Kalian ditugaskan untuk mengemban tugas ini menuju Nusantara ke zaman kala suto. Sekarang letaklah tangan kanan kalian menempel di jantung. Pejamkan mata. Hati kalian berzikir la ilaha illallah dalam hatimu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rembesing tresno tondo luhing netro rasa rasaning ati kadya tirta kang suci kawistara jompo mantra kondang dadi pepadang walilahing sang yang wenang. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Guruku Sasiti Jenar dan juga Kanjeng Sunan Kalijogo. Amanah saya sudah kami selesaikan.
pemahaman dan kesadaran tentang nur sejati, dan juga mentransfer energi ilmu sudah saya lakukan kepada 3 orang yang terpilih ini, Kanjeng Sunan. Untuk itu saya mohon izin untuk kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Subhanallah, bantu sini. Fir, bantu Fir. Subhanallah. Saya susah ini Fir. Bantu Fir, bantu. Diingat Nat. Subhanallah. Sudah selesai Mbak. Terentong hilang. Iya, baterainya habis Mbak. Gimana Pak Tosino? Kamu bawa minum nggak? Hah? Bawa. Ya sudah ditutup dulu aja lah. Ya udah Pak, ya. Apa? Aku suruh minum dulu. Baik teman-teman, video kami tutup terlebih dahulu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.